Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel saya. Video ini kelanjutan dari video saya sebelumnya tentang pupuk organik cair yang saya gunakan di halaman rumah saya. Kebetulan kemarin ada sesama penghobi organik, kemudian kita ngobrol-ngobrol, tercetus pertanyaan kenapa saya menggunakan banyak macam ya. Ini ada beberapa, ada 1 2 3 4 5 6 jenis POC. Oke, kita mulai dari sisi paling kiri ya. Oh ya, sebelumnya ini opini saya, ini opini pribadi ya. Menurut saya semua produk pupuk, baik itu kimia ataupun organik, itu tidak ada yang unsurnya benar-benar lengkap untuk bisa mencukupi kebutuhan tanaman. Tapi ini opini pribadi ya, sekali lagi opini pribadi. Jadi menurut saya harus ada beberapa jenis pupuk untuk melengkapi kebutuhan-kebutuhan tanaman. Nah, kenapa sementara saya menggunakan 6 jenis ini? Karena itu yang bisa saya lakukan. Maksudnya cara pembuatan dari 6 POC ini gampang, kemudian bahan-bahannya juga gampang kita peroleh, ada di sekitar kita. Jadi pertimbangannya itu saja. Kalau saya ya, maksud saya, kalau saya pertimbangannya cari yang gampang dan mudah, murah itu. Dan menurut beberapa literatur yang saya baca, meskipun saya nggak paham juga sih bahasa-bahasa biologi gitu, itu ternyata pupuk yang berasal atau yang kita buat bahan-bahannya dari sekitar kita pun ternyata ya cukup memenuhi, meskipun belum semuanya, tapi dari berbagai macam ini 6 ini sudah ya lumayan bisa memenuhi kebutuhan tanaman. Nah, ini lindi ya, ini lindi dari hasil pengolahan limbah dapur dari ember tumpuk. Kemudian ini ekoenzim dari kulit buah-buahan. Kemudian ini PSB, fotosintetik bakteria. Kemudian ini jakaba. Ini POC dari abu sisa pembakaran. Kemudian ini POC dari batang pisang. Jadi semua ada di sekitar kita bahan-bahannya ini. Nah, dari ini saya kira semua sudah, kalau cara pembuatan dan sebagainya sudah sesuai SOP gitu istilahnya ya, nggak ada yang sulit dan sudah banyak dipraktekkan di teman-teman. Saya tidak akan membuat video tentang bagaimana cara membuat lindi dan sebagainya, sudah banyak sekali di YouTube, sudah banyak sekali. Yang mungkin saya agak pengen review itu tentang jakaba ya, karena jakaba ini ternyata cukup terbuka untuk dieksplor gitu, bagaimana teknik atau cara pembuatannya, kemudian bahan-bahan yang sangat terbuka untuk dicampur dengan berbagai macam bahan. Kalau jakaba ini
unsur NP nya lumayan, kemudian unsur K nya rendah. Nah itu bisa kita masukkan tambahan bahan-bahan yang lain, seperti kalau saya pakai sabut kelapa atau kokopit, kemudian kulit pisang gitu, kita coba kita masukkan di situ. Mudah-mudahan bisa menambah unsur K nya. Atau kalau nanti di lahan pun ya kita tambah di sekitaran batang pohon atau batang tanaman yang kita ingin kita pupuk, itu kita tambahkan dengan kokopit, kemudian bisa juga dengan cangkang telur itu ya. Jadi saya kira itu untuk melengkapi dari unsur-unsur yang dibutuhkan oleh tanaman. Itu yang kemarin ada pertanyaan, kok banyak sekali persediaan POC saya, tapi mohon maaf tidak akan saya review atau tidak akan saya buat videonya satu-satu, cara pembuatan dan sebagainya, kan sudah banyak. Mungkin yang agak akan saya buat video nanti kalau jakaba ya, kalau pas timingnya tepat gitu, karena jakaba setiap hari saya membuat ya untuk jakaba, cuman ya nanti kita lihat, mudah-mudahan bisa kita buatkan video ini yang paling bisa kita explore ya, saya kira, karena masih terbuka. Ibarat SOP nya pembuatan itu masih bisa kita tambahkan bahan-bahan yang lain dan sebagainya. Kalau yang lain seperti lindi, kemudian ekoenzim, kemudian PSB, ini saya kira sudah SOP ya, sudah ya standar gitu. Oke, saya kira itu. Sampai ketemu lagi pada video saya berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.